semua calon mahasiswa, aku tahu di sini kamu bimbang kan mau pilih kampus mana, bahkan memilih kampus itu jauh lebih membimbangkan daripada memilih jurusan. Di sini aku akan memperkenalkan diri sebagai orang yang udah melewati fase itu. Sebelum memulai, kenalin, aku Piranti Siotang sebagai mahasiswa Perbanas Institut yang ingin berbagi pengalaman pribadi mengenai pemilihan kampus sehingga aku memilih kampus Perbanas. Ini cocok banget bagi kamu mempertimbangkan khususnya melanjutkan studi D3 ke S1, pastinya relevan dan sesuai dengan kualitas pendidikan saat ini. Bagi aku, pendidikan itu nggak hanya sekadar untuk mendapatkan gelar ataupun kebutuhan administrasi untuk pekerjaan, tetapi pendidikan ataupun sebuah kampus itu menjadi tempat di mana bisa kita berkembang, berprestasi, dan juga bisa menata untuk masa depan kita pastinya. Aku melihat untuk calon mahasiswa saat ini bahwa pertimbangan mereka enggak lagi sekadar lokasi dan juga biaya, tapi bagaimana sih fleksibilitas yang ditawarkan sebuah kampus dalam pembelajaran dan juga pemanfaatan teknologinya. Nah, berdasarkan data Badan Statistik, sekitar 92,9% kampus di Indonesia itu telah menerapkan hybrid learning sebagai bentuk adaptasi pendidikan di tahun 2025. Nah, selama saya berkuliah di Perbanas Institut, pengalaman saya itu merasakan bahwa pemanfaatan penerapan hybrid learning ini benar-benar membantu menyeimbangkan antara waktu pekerjaan dan juga perkuliahan saya itu jadi balance tanpa mengurangi kualitas pendidikan dan juga pembelajaran. Tentunya kualitas pendidikan itu benar-benar sangat penting ya. Bisa terlihat dari akreditasi kampusnya dan juga relevansi kurikulum dari sebuah kampus. Tenang aja, untuk kampus Perbanas itu udah terakreditasi unggul ya, dan kurikulumnya itu selalu ada perubahan sesuai dengan regulasi pemerintahan ataupun kebutuhan industri. Misalnya saya sendiri ini kan sedang melanjutkan studi manajemen S1 marketing, merasakan bahwa pembelajaran yang diberikan itu benar-benar sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya dalam menghadapi sistem pemasaran yang mengarah semakin ke digitalisasi. Dari segi materinya pun tidak hanya bersifat teoritis saja, tapi ada juga banyak aplikasi dan juga kondisi saat ini yang sesuai dengan dunia kerja. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak banget tren saat ini, baik yang mahasiswa ataupun yang udah alumni. Misalnya orang-orang memperlihatkan bagaimana pencapaian mereka dan pengalaman yang mereka peroleh selama perkuliahan. Nah, terlepas dari itu, pasti timbul keinginan untuk ambisi ataupun sekadar FOMO yang membuat para calon mahasiswa ingin melanjutkan studi di tempat pengalaman orang tersebut. Yang saya lihat bahwa sebenarnya kampus Perbanas Institut itu sangatlah mendukung bagi mahasiswa yang ingin berprestasi dan juga yang sudah berprestasi pastinya. Pokoknya banyak hal yang membanggakan, senang rasanya bisa melihat orang-orang berprestasi pada saat acara seminar undangan khusus mahasiswa berprestasi di Perbanas. Saya tahu bahwa ternyata mahasiswa Perbanas itu menyumbang medali emas dan perunggu bagi Indonesia pada SEA Games tahun 2025. Selain dari itu juga, Perbanas Institut juga termasuk kategori 10 besar kampus yang menyumbang medali terbanyak di POMTAS ke-19 tahun 2025 juga. Bahkan prestasi akademiknya juga nggak kalah gokil, bisa dilihat di sini ya. Untuk pencapaian akademik dan non akademiknya juga seimbang, bisa dilihat daftar ini juga. Tenang aja, pokoknya kamu ingin berprestasi di kampus Perbanas itu sangatlah didukung penuh. Mereka juga memberikan arahan bagi kita yang mau ingin mengikuti sesuatu dan diberikan bimbingan yang menurut saya itu mempermudah langkah untuk menuju berprestasi. Tidak sekedar itu juga, Perbanas membuka peluang internasional melalui program student exchange yang dimana mereka juga mensosialisasikan secara aktif termasuk sosialisasi yang mereka lakukan student exchange Vietnam pada tahun 2026. Nah, mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar juga bisa di Malaysia, Vietnam, dan tentunya ini menjadi nilai besar dalam membangun kompetisi global dan pengalaman lintas budaya. Menurut aku, secara pribadi, calon mahasiswa saat ini mengharapkan pengalaman digital yang pastinya lebih interaktif. Misalnya, sistem pendaftaran itu berbasis aplikasi, virtual,
kampus tour, platform pembelajaran digital yang terintegrasi, dan juga serta adanya pemanfaatan data analitis untuk memahami kebutuhan mahasiswa. Nah, di sisi lain juga kampus bisa melakukan penguatan branding digital. Ini membantu banget untuk memperkuat preferensi calon mahasiswa memilih sebuah kampus termasuk Perbanas Institute. Bagaimanapun, pengaruh tren media sosial saat ini sangatlah mempengaruhi perubahan signifikan terhadap minat pemilihan sebuah kampus. Nah, bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih interaktif dengan adanya kolaborasi misalnya dari alumni ataupun mahasiswa yang memiliki pengaruh seperti students creator untuk memediasi citra institusi sehingga bisa meningkatkan minat bagi calon mahasiswa dalam memilih kampus termasuk Perbanas Institute. Di sisi lain juga diperlukan adanya edukasi melalui pengalaman bagi para mahasiswa yang berprestasi, bisa berupa acara talk show yang memperjelaskan bagaimana cara mereka mendapatkan prestasi tersebut. Jujur nih, bagi aku Perbanas ini menjadi pilihan yang tepat untuk berkuliah, baik mungkin mau kuliah ekstensi dan juga regular. Kampus ini masih banyak banget penawaran sistem pembelajaran yang menarik. Masih terdapat fleksibilitas, kurikulum yang jelas, relevan, dan banyak pilihan pengembangan diri. Saya harap dengan adanya video ini bisa cukup untuk mengulas tentang kampus Perbanas Institute. Pokoknya kamu sebagai calon mahasiswa tidak perlu ragu dalam pilihanmu sendiri. Ini sebagai referensi yang bisa kamu jadikan untuk merefleksikan diri sebagai kamu yang bisa jadi mahasiswa berprestasi di masa depan. Terima kasih udah menonton video saya hingga habis. Berikan saya dukungan berupa like dan komen. Dukungan kamu itu membantu saya untuk memenuhi syarat penilaian nilai ujian akhir semester pada mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak Septo Pramesworo. Sekali lagi terima kasih dan selamat berjumpa di pembahasan selanjutnya.